damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan. Berita sukacita di pesta Paskah yang pertama ini tertulis dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kolose 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus karena perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat Paskah bagi kita. Selamat Paskah bagi kita. Selamat Paskah. Kelas Doroha Katehe di kelas Doroha. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Memang ini haruslah selalu menjadi berita sukacita. Haruslah selalu menjadi berita sukacita yang bukan hanya dinikmati atau diterima oleh orang-orang pada zaman Tuhan Yesus, tapi juga hingga kepada kita saat ini juga haruslah menjadi berita sukacita, juga haruslah menjadi berita penyemangat baru di dalam kehidupan kita ini, karena Kristus telah bangkit. Karena benar Kristus telah bangkit, benar kuburan itu telah kosong, dan salib itu tidak lagi menyimpan tubuh Kristus Tuhan kita. Benar bahwa Yesus telah bangkit. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, bagi kita HKBP khususnya, kalaupun harus membuat salib di dalam rumah ataupun di mana, haruslah salib yang sudah kosong begini, yang tidak ada lagi Yesus tergantung di atasnya. Karena ini juga bisa menjadi sebuah reminder, sebuah pengingat bagi kita, yang menunjukkan, mengingatkan ketika kita melihat salib itu, mengingatkan benar Kristus sudah tidak ada lagi di situ. Benar bahwa Yesus Kristus telah memenangkan kehidupan kita ini. Jadi penting memang Bapak Ibu Saudara, supaya kita selalu ingat, karena memang sifatnya jujur kita dan ini kudu disifatan lupa kita kan. Allah nirocoknya ke ulama, Allah niaga kesibukan, mana ngaka tuntutan na asing ulun lupa kita. Satu lagi umur nunggalam matua kui biasa nama dohor nate. Somonak kani, semalam masih jalan ke kita kan. Selamat Paskah amal, selamat Paskah inang. Niku nakani lamas dari jauh, toro dia lusiau ibadah apa? Dirisi do na hehe dina. Masa itu udah jelas terbodoh mau.
dan roh buhe sudah sungguh inna. Dan Tuhan tahu bina hehehe, alagi isi puyau terbunuh inna. Apa yang udah diunggah beraninya, lain marah gugun si inna. Bah, selesai ini. Tapi hehehe Tuhan tahu, alai dong. Dan lihat menakut debe ngelut, masih belum bisa kita rasakan kemenangan itu. Dan kedua kita akan lihat zaman ini. Isi doa yang banyak tersebut. Tuhan tahu mana hampir ramai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang kita harus akui masih begitu besar, masih begitu kuat, masih begitu banyak kekuatan dunia ini yang tanpa kita sadari selalu mencoba mengikat kita, mencoba menghanyutkan kita dalam keindahan-keindahannya. Padahal Kristus telah menang, padahal Kristus telah bangkit memenangkan kehidupan kita ini juga. Kalau ini memang penting dari main berarti. Nah, tapi itu nggak binain di alara malai nggak 10 hari 50 ton daftar sunggul di situ kan hidup. Nggak binainnya alara. Opak penglima sangat lebih dan roh akan hidup. 10 hari makuling ala ramidong dan warna hijau. Ala diluzana warna tuaya deh. Alena kita utama bahwa itu adalah satu kesinambungan yang menunjukkan kebenaran kita hadir untuk menjadi saksi, hadir juga untuk menyaksikan peristiwa itu di dalam kehidupan kita. Dan disitulah dituntut dalam kehidupan kita bagaimana kita benar-benar mengimani peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik kita temukan dalam perikop hari ini. Kalau biasanya dalam hari-hari besar tahun gerejawi seperti ini, dari keempat Injil lah diambil yang menjadi nas khotbah. Apalagi tentang kebangkitan Yesus Kristus, biasanya peristiwa itulah yang kemudian diingatkan kembali kepada kita yang menjadi berita sukacita. Di dalam minggu ini kita tidak melihat hal itu, tetapi lebih dari itu mau diberitakan kepada kita, yaitu sebuah kesaksian iman di dalam Rasul Paulus. Sebuah kesaksian iman Rasul Paulus yang telah merasakan, yang telah ikut menyelami peristiwa itu, sehingga dia kemudian menyaksikan peristiwa itu di dalam imannya, yang kemudian dia beritakan kepada jemaat di Kolose, supaya sekalipun kita tidak menyaksikan secara langsung, tetapi dengan pengalaman-pengalaman iman, tetapi dengan segala yang kita hadapi di dalam hidup ini, kebersamaan, segala penyertaan Allah, suka duka, lika-liku kehidupan itu, ini bisa menjadi pengalaman iman kita untuk menyelami kembali peristiwa kemenangan kita. Dalam kesaksiannya Paulus sudah sampai kepada tahapan yang mengatakan bahwa ingatlah, salib ini sudah tidak lagi menahan tubuh Kristus. Ingatlah, kuburan itu sudah kosong. Ingatlah, Yesus telah bangkit. Maka kamu pun juga haruslah bangkit. Maka kamu pun juga haruslah ikut menyelami kemenangan itu, merasakan buah dari pengorbanan Yesus Kristus. Sekalipun kita tidak menyaksikan peristiwa itu langsung,
Tapi Paulus mau mengajak kepada kita dari pengalaman hidup kita ini, dari segala yang terjadi dalam kehidupan kita ini, bukan hanya sesuatu yang baik saja, bukan hanya sesuatu yang menyenangkan saja, tapi dari semuanya, suka duka, susah senang, apa yang terjadi besar kecil dalam hidup kita, baiklah ini menjadi cara Allah untuk menyatakan kemenangan Kristus di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop hari ini saya melihat ada 3 hal yang menjadi berita sukacita, tanda kemenangan Kristus mengalahkan dosa dan maut. Yang pertama, kita mau lihat bahwa peristiwa kebangkitan Kristus mengalahkan kematian adalah peristiwa yang begitu sempurna, yang mau menyatakan kepada kita bahwa karya dan rancangan Allah itu telah dilaksanakan. Karya dan rancangan Allah itu telah dilaksanakan sampai kepada akhirnya, sampai kepada kesempurnaannya. Bulu tapayak nanti yang manginan, istilahnya masura-sura majuhita, berandai-andai majuhita. Yesus sudah mengalami begitu banyak suka duka selama hidupnya. Ada begitu banyak mukjizat yang telah dia perbuat. Namanya sudah dikenal oleh orang-orang, namanya sudah dikenal oleh banyak orang, bahkan sudah banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Nah, poin utabayang konuai ngamanginang, seandainya tidak secara sempurna karya dan rancangan Allah itu dia nyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Nunga dinilala ibarang hacina ketika dicambuk. Nunga dihilala ibarang hacina na dileai jolma. Dihina, dicambuk, dimaki dan lain segala macam. Alai dunganai dipersilakan ibadah, gebi dijual ibadah. Tolema aku menyerah. Saya tidak mau lagi melanjutkan semua ini. Melebih Tuhan tai somoni tidak sampai kepada akhirnya dia mewujudkan rancangan Allah itu. Tuhan hira-hira sahat kita dulu, maka tidak akan pernah terwujud segala berita keselamatan itu. Tapi Yesus tahu, Yesus memahami bahwa hanya dengan demikianlah maka kesempurnaan rancangan Allah itu boleh digenapi di dalam kehidupan kita ini. Dalam peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, kita harus yakin, kita mau diingatkan kembali bahwa Allah kita itu, dia bukan hanya seorang desainer, dia bukan hanya mengkonsep ataupun merancangkan apa yang terjadi di dalam hidup kita ini. Tapi Allah itu lebih condong kepada eksekutornya. Allah itu lebih dominan kepada pelaksana. Karena kalau hanya menantikan manusia itu, untuk boleh ikut memenuhi segala apa yang dirancangkan Tuhan, maka dimungkinkan di tengah jalan banyak orang-orang yang akan menyerah. Orang-orang yang akan meninggalkan Allah. Itu sebabnya Allah lebih dominan menjadi eksekutor, menjadi pelaksana, supaya ketika kita mulai lari,
Allah mau mengembalikan kita. Itu sodo dalammu. Sipata ikon igoi soti, sipata ikon tertutup soti, sipata ikon isipat soti. Tapi itu adalah bahagian dari supaya kita tetap dalam koridor, dalam rancangan yang telah dirancangkan Allah itu di dalam hidup kita. Allah belum makasahon jolmai sendiri yang memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Maka apa yang telah dirancangkan Allah ini tidak akan pernah terwujud dalam diri manusia. Itu sebabnya kalau kita pahami kehidupan kita ini Bapak Ibu, selalu dipenuhi dengan warna-warni kehidupan, selalu dipenuhi dengan canda tawa, suka duka dan hal-hal lainnya yang telah dirancangkan Allah untuk semakin mengarahkan kita mewujud nyatakan sampai kepada rancangan yang sempurna tadi. Seperti yang dialami Tuhan Yesus, sampai kepada akhirnya dia mengikuti apa yang telah dirancangkan Allah. Dan ketika dia telah memenuhinya semuanya, tanpa pernah sedikit pun menolak, tanpa pernah sedikit pun menyalahkan Allah Bapa atas apa yang harus dia alami, yang harus dia derita, yang harus dia rasakan. Tapi dia percaya ini adalah bahagian dari rancangan Allah di dalam hidupku, supaya karena Allah telah merancangkan sesuatu yang lebih indah, supaya aku tetap berjalan di dalam koridornya, supaya aku boleh pelan-pelan sampai dibawa kepada apa yang telah dirancangkan Allah bagi kehidupan. Maka yang pertama, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus ini adalah menjadi titik puncak dari peristiwa iman orang-orang percaya, yang menjadi pertanda bahwa Yesus sampai kepada akhirnya dia menjalani kehidupan ini, dan disitulah dia merasakan bagaimana Tuhan menyertai dia, bagaimana begitulah seharusnya terjadi dalam kehidupan. Maka untuk itu seperti yang dikatakan Rasul Paulus, karena engkau telah diselamatkan, karena Allah telah memenangkan hidupmu, Yesus telah menyempurnakan segala apa yang telah dirancangkan Allah bagi dirinya. Maka hal yang kedua yang mau kita hidupi adalah sekarang bagian kita, sekarang adalah tugas kita untuk bisa menggenapi rancangan itu di dalam hidup kita ini, untuk bisa membawa kita menyempurnakan, meraih apa yang telah dirancangkan Allah bagi kita. Satu yang menjadi penekanan Paulus, maka jangan lagi kamu cari perkara yang ada di dunia ini, tapi carilah perkara yang ada di atas. Carilah perkara yang di atas, pikirkanlah hal-hal yang di atas. Ingat Bapak Ibu, Yesus telah menyelesaikan bagiannya, Yesus telah menyempurnakan rancangannya itu, sehingga telah tersedia sebuah sukacita, sebuah kebahagiaan abadi, sebuah totalitas kebahagiaan yang sesungguhnya bagi umat percaya. Yesus telah menyelesaikan bahagiannya. Maka sekarang dalam hal ini Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose, ingat, ini tidak akan bisa engkau raih kalau engkau tidak mengikuti
apa yang telah dirancangkan Allah dalam hidupmu. Maka Paulus memberikan sebuah tips kecil. Sudahlah, sekarang fokuslah. Pikirkanlah perkara yang di atas, carilah perkara yang di atas. Jangan lagi berbicara keduniawian, jangan lagi berbicara hal-hal yang bisa menghalangi kita sampai kepada apa yang telah dirancangkan Allah bagi kita. Tetapi mari kita cari, mari kita bangun hal-hal yang bisa semakin meluruskan jalan kita untuk meraih apa yang telah dirancangkan Allah bagi kita. Mari kita bangun apa yang bisa semakin menghantarkan kita, meluruskan jalan kita untuk sampai kepada apa yang telah dirancangkan Allah bagi kita di dalam kehidupan kita ini. Paulus benar-benar memiliki cara pandang yang visioner. Paulus benar-benar sampai kepada penglihatan yang begitu jauh. Apalagi ketika kita melihat apa yang terjadi di bawah muka bumi ini. Orang-orang yang hanya mementingkan secara duniawi, secara kedagingan, maka itu jugalah ternyata nanti yang akan membuat dia semakin jauh dari Allah, semakin lari meninggalkan jalur yang telah diberikan Allah untuk sampai kepada apa yang dirancangkan Allah itu. Paulus mengatakan, Bapak Ibu Saudara, carilah perkara yang di atas dan pikirkanlah hal-hal yang di atas. Dan ini harus bisa kita renungkan, dan ini harus bisa kita raih bersama-sama di dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu dalam hidup ini satu-satunya yang menjadi tujuan kita, satu-satunya yang menjadi harapan kita adalah apa yang kita usahakan, apa yang kita raih semua ini hendaknya bolehlah semakin menghantarkan kita sampai kepada kerajaan Allah. Bukan berhenti selesai di mana kita berada saat ini, tapi haruslah bisa juga menghantarkan kita sampai kepada kerajaan Allah. Paling tidak itu bisa semakin menambah semangat bagi kita untuk semakin mendekatkan diri, semakin merendahkan diri di dalam kehidupan ini. Paulus selalu berkata, carilah perkara yang di atas. Sudahlah, hal-hal yang ada di dunia ini telah dikalahkan oleh Yesus. Hal-hal yang ada di dunia ini telah dimenangkan oleh Yesus. Bahkan Yesus pernah mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya yang mau kita lihat dari berita itu, ini seperti, ya kalau bahasa sehari-hari, ini sudah di luar dari porsi kita. Yang menjadi bahagian yang harus kita kerjakan adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Lain-lain itu, ini adalah seperti kurus. Ini adalah tanggung jawab Allah. Wana pe nunga taulahum nagabe ulauta sian lasmiroha nunga tahobasi saluhuna nagabe si hobasata nagabe ulauta di pasahat debaka atau anggo akan asing nih arung tuh hataina maparoh jalan tadi kota manginang
berbicara tentang itu. Pada poroh hatara, molutul lomohiya kita mangida, tidak lagi memperhitungkan masalah nominal. Sifat lebih siani lebih natahiri be, uludo tapasahat ibadah kami. Ala nomor hata teribana, nungga burcu ibana, nungga dekat diulah ibana, dirado ibana dodo dengan. Atau lagi tapi tidak akan segan-segan, tidak akan berpikir lagi meletup pelo bisian nasomal, meletup pelo bisian napinalidona. Kita tidak akan merasa segan untuk memberikannya, kan begitu. Tidak upah marasing-asing dua kerejeki sasahan. Tapi yang menjadi tugas kita adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Yang terakhir kita mau lihat dalam perikop ini Bapak Ibu Saudara, seperti yang menjadi topik minggu kita hari ini. Maka bangkitlah bersama dengan Kristus. Maka bangkitlah bersama dengan Kristus. Kuburan sudah kosong, salib telah kosong, maut telah dikalahkan. Dia telah bangkit mengalahkan kematian. Bahkan Paulus mengatakan, lihatlah, dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Akan menjadi saksimu nanti kelak untuk menghantarkanmu menjadi pewaris kerajaan Allah. Tak ibarat tomajonuai namanya. Kita ini selalu dituntut untuk memberikan yang terbaik. Ibarat dalam sebuah persidangan, molo adong nama boto nadingkan na itnau taulai, maka disitulah harus ada orang yang menjadi saksi. Tidak upah henunga hudul Tuhan Yesus disiamu di Bapa yang akan menjadi saksi kita, yang akan menjadi pembela kita, yang akan menyatakan benar. Ini dulu adalah menjadi saksiku selama dia hidup. Benar, ini adalah orang-orang yang dengan setia melaksanakan imannya. Yesus Kristus akan menjadi saksi kita nantinya di hadapan Allah yang akan menyatakan apa yang telah kita bangun di dalam dunia ini. Maka itulah yang menjadi penekanan ketika berbicara menjadi seorang saksi. Saat ini kita juga dituntut menjadi saksi Kristus peristiwa kebangkitannya itu. Dan kita harus menyaksikan juga kepada setiap orang dari totalitas kehidupan kita ini. Jadi bukan hanya sebatas rutinitas itu saja, tapi ada tuntutan lebih yang menjadi usaha dan upaya kita. Kalau memang kita ingin Kristus menjadi saksi dalam kehidupan kita ini. Asa tutu hati dakonon nama, tutu anak budoo, tutu nakosok budoo, tutu haholongan ngerohak budoo, tagad diboluna, odo nasatia, odo natikos, odo nasintong manglahon akauhum dohot patikku. Maka Paulus juga sampai kepada penglihatan yang demikian supaya setiap orang mulai hidup kembali, bukan lagi berbicara dunia ini, tapi mencari yang di atas, memikirkan yang di atas, melihat jauh ke depan. Yesus telah menggenapi rancangannya itu. Yesus telah menyempurnakan rancangannya itu. Maka mari kita bersama-sama bangkit bersama Kristus. Kita jalani suka duka itu. Kita nikmati proses kehidupan ini. Kita nikmati
bunga-bunga kehidupan ini terkadang memang itu harus terjadi dalam hidup kita untuk menjadi cara Allah membawa kita kepada kesempurnaan yang sesungguhnya. Itu harus terjadi seperti yang dialami Yesus untuk menyempurnakan apa yang telah Tuhan rancangkan di dalam kehidupannya. Maka ingatlah salib ini. Salib telah kosong, kuburan telah kosong, Kristus telah bangkit, bahkan Dia telah duduk di samping kanan Allah Bapa. Maka demikianlah yang harus kita saksikan dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Amin. Kita berdoa.